Oke, nampaknya saya akan teruskan ya. Baik, sila beri tumpuan kepada skrin di ujung sana. Berikut ialah program-program Amaris yang sudah pun kita jalankan sepanjang tahun lepas. Oke, yang pertama banyak siri perjumpaan seperti yang saya nyatakan tadi itu. Kita mau jumpa dulu nih orang-orang yang besar-besar ini. Kita mau kasih tahu dulu sama dia orang. Jangan dulu kita kasar-kasar maksud dia. Yaitu pada 16 Desember yang lepas kita ada buat perjumpaan ke Kuala Lumpur bersama dengan Music Auto Copyright Protection MACP, yaitu 3 hari kami berada di Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan ketiga-tiga CMO yang besar ini di Malaysia ini, yaitu MACP pada 16 hari bulan, Public Performance Malaysia PPM pada 15 hari bulan, dan Recording Performance Malaysia Berat RPM 15 hari bulan. Dekat-dekat saya silang ya. Oke, baik. Apakah tujuan kami untuk berjumpa dengan ketiga-tiga CMO ini? Karena ada permintaan daripada pihak user, yaitu Persatuan Bistro dan juga Pusat Hiburan Penampang, meminta supaya MRS ini bergabung dengan MACP, dengan BPM ataupun RPM untuk membuat kutipan bersama-sama. Oke, sebab mereka sebenarnya tidak mahu budget mereka meningkat kerana mereka sudah membayar dengan MACP, BPM dan RPM, dan MRS ini kita menjadi wujud lagi balik, minta lagi, jadi ada 4 lesen yang perlu dibayar. Jadi diorang mendesak kepada pihak kita untuk bekerja sama dengan MACP, BPM dan RPM. Sebab itulah kita terpaksa terbang mengikut saranan diorang ini kepada di Kuala Lumpur. Tetapi hasil perjumpaan itu masih belum lagi dapat. Diorang masih lagi bermesyuarat sama ada diorang mau bekerja sama dengan kita ataupun tidak. Oke, yang penting kita sudah berusaha untuk melayan permintaan daripada para pihak pengguna kita. Baik, kemudian pada 12 Januari yang lepas baru-baru kita berjumpa dengan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, yaitu Datuk Seri Panglima SOR SR ini adalah SOR Beror, tukang sukat lah, SOR Beror dalam bahasa Latin, Haji Safar bin Untung JP, Jaksa Pendamai. Jadi tujuan kami jumpa dengan DSP ini adalah kami mau minta sokongan dia supaya melalui mesyuarat kabinet, kabinet kerajaan negeri mengeluarkan arahan ataupun pengkeliling kepada seluruh majlis daerah, majlis pembandaran dan juga dewan bandaraya supaya setiap dan juga kepada semua jabatan-jabatan supaya kalau mengadakan acara-acara event itu, kalau mau menggunakan lagu-lagu etnik Sabah, mesti memberi sokongan kepada pembayaran lesen MRS. Itu yang kita punya tujuan. Dan Datuk Seri Panglima bersikap positif masa itu. Cuma sehingga ke hari ini kami sedang follow up lagi, belum lagi ada mesyuarat yang seterusnya untuk follow up untuk itu. Oke. Jadi kalau ada surat pengeliling ini diturunkan ke semua jabatan-jabatan, semua majlis daerah, jadi mereka sudah sedia maklum. Buat event saja apply lesen MRS dulu. Oke, kalau kompon, kalau tiada lagu-lagu etnik boleh, tapi kita akan hantar seorang mata-mata untuk duduk sana jaga. Kalau terlepas satu lagu kita yang dinyanyikan, dia sudah kena. Oke, kemudian kita sambung lagi 25 Januari yang lepas kita jumpa pula dengan pengarah Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, yaitu Datuk Rusmadi. Pun kita lanjutkan daripada kita berjumpa dengan Datuk Seri Panglima Sabah untuk supaya setiap jabatan-jabatan di Sabah ini termasuk juga GLC yang berkaitan dengan kerajaan mesti diberitahu supaya kalau buat acara-acara jabatan formal ataupun separuh formal ataupun dinner ataupun macam-macam acara formal dan separuh formal, kalau pakai lagu-lagu etnik mesti apply lesson daripada pihak MRS. Stop. Okay.
supaya kalau kita datang untuk membuat pemantauan tiada lagi alasan. Sudah diberitahu melalui surat pengeliling, hitam putih sudah ada. Kemudian kita sudah ada usaha, sudah pun berusaha untuk bekerja sama dengan KDCA. Untuk makluman, KDCA ini sangat sinonim dengan lagu-lagu etnik, Kedazan, Dusun Mulut dan juga sebagainya. Jadi kita ada usaha yang tahun lepas untuk buat kerjasama dengan KDCA. Kita sudah berjumpa dengan Bukan Xiao kita dan kita sudah beri taklimat kepada beliau. Oke. Ya, ini di antara gambar-gambar. Dan yang KDCA tadi itu kita masih lagi sedang menunggu diorang. Belum punya respon sama ada mau bekerja sama dengan kita ataupun tidak. Tetapi keamatan tahun ini diorang lambat jawab ke tindakan, kita teruskan juga. Oke, kita teruskan. Kita sudah berusaha untuk bekerja sama. Tetapi diorang lambat, kita terpaksa jalan juga. Sebab tuan-tuan dan perempuan alih-alih mari semua tidak boleh tunggu. Royalti kalau bilang bulan 7 bayar bulan 7. Oke, itu saya paham. Itu di pihak tuan-tuan dan perempuan. Kita tidak boleh tunggu orang yang lambat. Oke, kemudian yang ini kalian kita terima kasih kepada Tuan Mas Din sudah menjadi ahli MBCP. Ini lawatan MRSB ini Sarawak. Ini mulai kita punya RTM pun kita sudah beritahu. RTM kita sudah buat kunjungan juga, kita sudah kasih tahu apakah fungsi MR dan sebagainya. Oke. Kemudian yang ini gambar-gambar kunjungan kita di Maipo. Nanti ada bocoran antara SIMOS yang berlangsung di pejabat Maipo Kuala Lumpur 29 September. Ini tahun lepas. Ini cerita dia ini SIMO di seluruh Malaysia ini mau disatukan dan pihak kerajaan di Semenanjung mahu adakan one stop center, dia bilang, di mana MBCP, BPM, RPM, MRS, MRSB di Sarawak mau disatukan. Maksudnya dia punya invoice dia satu saja. Oke, jadi ini masyarakat kami semua dipanggil. Jadi secara kesimpulan dia masih lihat lagi, terutamanya yang di MBCP, BPM itu kan orang tidak mau ada di SIMO. Tapi bagi kita di MRS, kita baru dan kita tiada halangan. Oke, lagi bagus kalau ada one stop, kita mesti bayarnya. Pasal kita buat collection untuk lagu di seluruh dunia, bukan saja lagu-lagu etnik. Oke, terusnya, ini kita juga menghadiri kampanye jelajah intelektual property yang diadakan oleh pihak Maipo yang bertempat di Kota Kinabalu Sabah itu hari sebelum November. Ini kita punya kunjungan kita dengan BPM di Kuala Lumpur pun diorang belum lagi ada kata putus mau bekerja sama dengan kita atau tidak. Yang penting kita sudah buat. Yang ini RPM ini pun kita sudah jumpa pun belum ada kata putus. Yang penting kita sudah buat apa yang terbaik untuk para pengguna. Diorang suruh kita bicarakan, kita sudah coba. Tapi tengoklah apa respon di Kuala Lumpur. Diorang mau bekerja sama kan tidak? Pun begitu saya ingin nyatakan sekali lagi teman-teman, kita orang lambat kita tidak boleh tunggu. Yang penting kita sudah ada usaha, kita kasih tahu, kita akan gerak juga. Sebab kita sudah dipegarkan dengan undang-undang ataupun sijil lepas yang kita ada, kita boleh gerak. Ini MBCP 2-3 kali sudah kita buat rundingan. Oke. Kemudian ini yang kita mau kita pergi ke KDCA itu. Oke. Jadi semua ini bukti-bukti lah. Ini kita jumpa dengan SK itu. Ini yang saya dengan ketua lawyer sempat datang untuk memberi taklimat kepada Bukan Xiao tentang MRS memperkenalkan. Dia sangat suka dengan MRS ini. Dia bilang, Pak, mari kita bekerja sama. Tetapi mungkin Bukan Xiao itu bersetuju, tetapi dia akan bincang lagi dengan ahli majelis tertinggi KDCA. Jadi lambat kita tidak boleh tunggu. Oke? Ini dengan Datuk Rusmadi. Yang ini adalah perjumpaan sahabat baru-baru ini. Kita sempat berjumpa dengan kawan-kawan sahabat kita dan sekadar ingin santai-santai saya mau bertanya, buat pikiran lah kepada sahabat-sahabat ini yang tinggal di sekitar Kota Kinabalu. Oke, jadi banyak juga input.
Inilah yang kita akan ungkit agih-agih di kerajaan negeri. Ketua Menteri sudah pun membuat kenyataan resmi dalam surat kabar bahwa sangat jelas menyokong kepada kita MRS. Dan kita juga ucapkan terima kasihlah kepada yang hormat Ketua Menteri dan juga Kerajaan Sabah karena Anda membantu kita memberikan dana per bulan kepada MRS untuk membuat kita punya office inilah. Jadi ingat itu, Kerajaan Negeri ada memberi dana per bulan kita, tidak banyak juga, cukup untuk kita memulangkan kita punya operasi, buat office, apa semua itu. Jadi kita ingat itu. Jadi kalau Ketua Menteri sudah pun menyokong kita, apatah lagi Setiausaha Kerajaan Negeri ataupun Jabatan Perkhidmatan Awam maupun majlis-majlis daerah. Ini yang kita mau mungkin. Termasuk juga ini Kalimaran, Keamatan, Lempa-Lempa semua jalan kerajaan. Ini yang kita mungkin dan kita mau laksanakan sudah. Ini berkenaan dengan in English. Mungkin sama juga. Ini kita sudah lancarkan kita punya peresmian kita pada 1 September tahun lepas. Setelah lebih kurang kita cukup rawon sudah nih orang-orang besar, kita sudah kasih tahu sudah kami mau jalan sudah nih yang start sudah. Kira cukup aja 1 September tahun lepas itu kita start, kita launching. Ini dia. Saya bilang yang kumpulan pengguna ataupun user, di mana kumpulan pemilik kafe, bar dan bistro tidak bersetuju dengan kita. Ini dan dia mau kita pergi berbincang dengan MACB, PPM, RPM di Kuala Lumpur. Kita sudah tunaikan, dan kita sudah ada media tapi belum ada jawaban sehingga ke hari ini. Ini dia kelompok-kelompok 6 orang yang membantah kewujudan MRS ini. Ini ialah diorang yang inilah wajah-wajah inilah yang mau kita berbincang dengan MACB, PPM supaya kita ini bergabung dengan diorang. Sebab diorang tidak mau, selagi itu diorang tidak mau membayar. Diorang tidak mau, diorang sudah bayar MACB, PPM, RPM. Diorang tidak mau bayar sudah ini MRS. Dan diorang lebih rela tidak memainkan lagu-lagu MRS atau lagu kita di premis diorang. Tuan-tuan dan puan, saya mau tanya. Kalau di sekitar Domongon ataupun Penampang, kalau sekiranya lagu-lagu kita, diorang boleh tidak bayar MRS, tapi tapi kita jangan main lagu ini, lagu-lagu kita. Kamu rasa diorang punya bisnis terganggu apa tidak? Tuan George terganggu. Lagu-lagu George lihat tiada terganggu kan? Daripada Persatuan Pembosau itu juga berasal daripada Penampang. Mana kamu aja? Alis saja lah. Tuan merasa terganggu gak klub itu kalau di sekitar Domongon lagu-lagu yang baris tidak boleh dimainkan? Kami setuju lah. Setuju. Tapi oleh kerana saya punya penyanyi ini baru punya pada diri kami punya lagu belum lagi famous pak. Maksudnya semua kita lagu-lagu kita semua. Okey lah, memang setuju. Terganggu kan? Memang. Terganggu kan? Jadi sekarang ini berlaku suruh tarik, tapi kita tidak beri kasaran dulu. Kita pelan-pelan. That's why lagu-lagu kita kalau banyak semua, supaya kita boleh lock. Termasuk juga radio station di Sabah ini. Kalau kita start sudah lock, kalau kau tidak membayar di sini boleh, no problem. Tapi jangan main lagu ini. Satu kali pun jangan main. Kalau satu terlepas, proceeding boleh start. Adakah radio itu rasanya terganggu? Terganggu kan? So inilah cara kita. Jangan kasar-kasar, pelan-pelan. Baik. Seterusnya, ini daripada September tahun lepas sampai bulan 12. September 9, 10, 4 bulan. Invoice yang tidak dibayar. Invoice itu sudah diskon 30% sebab diorang yang minta. Klub pub itu yang minta, boleh gak diskon mahal, kami susah, lah.
endemik, bisnis pun tiada orang, kadang-kadang satu meja saja, kadang-kadang dua meja saja, kadang-kadang tiada meja, tiada customer. Jadi dia bilang 1.380 ini satu tahun ini sangat mahal. Bolehkah kami minta diskon dan bayar 4 kali, bayar 3 kali? Jadi kami Mas orang di peringkat 8 dengan lembaga pengarah, oke lah, setuju lah. Sekarang saja masa endemik susah, kasih diskon 30%, bayar 4 kali, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Daripada bulan September sampai ujung tahun, saya sendiri masuk ke kawasan Penampang, Keke, Keningau dan juga Tenem, kantar, notis dan juga taksir semua berapa dia punya iuran, dan kasih invoice diskon 30%, 4 kali bayar. Dan ini untuk yang suku yang pertama daripada bulan September ke-12 saja. Ada 2. Saya tidak masuk yang di Labuan, sebab di Labuan dia punya persatuan orang menentang keras. Saya tidak kacau dia. Di Labuan saya tidak kacau, saya tidak kasih invoice. Sebab orang tunggu orang punya pengurusi persatuan bersuara. Sampai sekarang tidak suara. Sana saya tidak kacau. Saya rawat itu antar notis. Penampang yang gambar yang 6 orang tadi itu, yang itu kami belum kacau lagi. Sebab dia orang menentang. Dia orang ada NGO yang kuat. Saya tidak kacau. Saya masuk invoice yang tempat-tempat yang tiada penentangan saja. Coba tengok. Utang 26, belum dibayar 65.587 ringgit September hingga Desember yang sudah kasih diskon. Oke. Kemudian keamatan tahun ini. Ingat keamatan tahun ini karena ada dibuka di Sarawak lagi, kan? Sugandoi ataupun untuk Madawi di Sarawak buka lagi. Kemudian di Semenanjung jumlah iuran licensing MRS ini ialah 129.320. Ini kita mau lawan. Ini kita mau pungut ini. Oke. Kemudian Kalimaran yang baru-baru ini, yang kemarin itu kita sedang bubut dan kumpul eviden nilai 9.760 ringgit. Ini kita mau bubut ini. Pasal saya dengar ada terlepas lagu. Ada terlepas. Saya dengar lah ada terlepas, tapi kita mau cek itu video itu betul atau tidak, sah atau tidak. Oke? Kita mau mula bertindak sudah. Jadi ini duit yang belum dibayar untuk tahun yang kita mau bubut tahun ini. Ini semua duit kemudian yang sudah dibayar. Oke, berjaya setakat ini daripada tahun lepas September kita gerak pelan-pelan, kita gerak 4 bulan saja, kita sudah berjaya memungut 26.500. Memang sedikit, tetapi itulah yang saya cakap. Kita untuk 1 tahun ini kita bukannya terus dipungut begitu. Kita mau kasih tahu dulu sama orang-orang besar dulu, kasih notis apa. Dengar untuk punya respon. Siapa yang marah-marah itu kasih biar dulu. Jadi kita pungut dulu. Siapa yang bayarlah. Siapa yang tidak. So kita berjaya pungut 26.500. Ini yang cash dalam tangan sudah. Yang mau kasih sama tuan-tuan perempuan. Yang mau dipungut itu yang belum dibayar, nah itu kita pungut tahun ini. Itulah sekali lagi saya minta lah untuk perempuan supaya kekal berada di posisi MRS, supaya kita sama-sama satu hati. Jangan tukar-tukar cakap. Oke, kalau di luar sana saja saya cakap, itu MRS, saya tidak mau masuk campur, itu urusan pemurah. Paling jauh begitu saya tidak masuk. Saya sudah ada MRS, saya sudah kasih mandat kepada MRS dan dia orang yang mengimpin diri saya. Itu saya tidak mau campur, saya tidak tahu punya kerja. Yang penting kalau saya dijemput pun lagu-lagu itu kalau mau nyanyi mesti apply dulu license. Sebaliknya teman-teman sokong dulu, oke? Oke, ini ialah perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Kita sudah mula masuk tahun yang kedua ini, kita mula sudah dengan tindakan-tindakan yang sebenarnya. 1, kita mau tunggu itu pekeliling yang kita minta tadi itu daripada kerajaan negeri Sabah itu tidak dapat, kita tidak berhenti. Bising, saya akan bising minta. Mesti
si antar pengeliling kepada seluruh jabatan-jabatan, seluruh DO-DO di seluruh Sabah, supaya kasih tahu, supaya bayar MRS kalau menggunakan lagu. Kemudian nomor 2, kolaborasi dengan MSCP. Ini belum ada jawaban. Oke. Kemudian sistem website MRS ini kita sudah start buat sekarang, pelan-pelan. Oke, dengan dana yang kerajaan bagi itu kita sudah buat. Sebab sebagai sebuah syarikat bukan berkeuntungan, kewajiban mesti ada website. Sekarang sedang bikin, ada satu tim budak-budak sudah bikin. Insya Allah dalam tahun ini kita sudah ada website, ya. Dan kita pakai tenaga budak-budak daripada university untuk mengelakkan, untuk mengurangkan kos. Oke, kalau kita suruh syarikat yang buat, kos untuk buat website pun mau 60.000. Jadi kita pakai university budak-budak yang masih belajar lagi supaya kos dia murah, jatuh sampai ke 5.000 saja. Jadi 60.000 kita sudah jimat 55.000. Sedang berjalan. Oke, kemudian pelaksanaan acara pesta keamatan mereka tahu Bangkahau Kalimaran Dome Fest ini kita start tahun ini. Jangan lagi pikir kita sudah start. Oke. Kemudian campaign kesadaran hak cipta CMO. Ini kita akan menggabung untuk kasih sedar kumpulan-kumpulan toke-toke pub itu. Kita bukan saja bergerak sendiri untuk campaign kesedaran, tapi kita bergerak bersama-sama dengan Maipo dan juga ada saya dengar di KM bergerak bersama-sama dengan MSCP, BPM bergerak sama-sama. Oke, jadi ini kita sedang menunggu. Pun begitu saya bilang kalau lambat bertindak sana kita akan bergerak juga. Oke. Oke, yang terakhir. Setakat itu saja untuk laporan saya. Jadi kita terus pergi kepada yang kembali kepada pengacara. Terima kasih. Oke, terima kasih Tuan Asmin Mudin selaku pengarah